Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan program Tribun News Highlight bersama saya Nurul Asari. Kami sudah menyiapkan 10 informasi terhangat yang akan kami rangkum dalam Tribun News Highlight siang ini. Informasi pertama Tribuners, gempa yang terjadi di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat pada Kamis 28 Desember tadi memberikan dampak yang cukup parah. Gempa magnitudo berkekuatan 5,5 skala Richter ini dirasakan hingga Kabupaten Tasikmalaya. Akibat kejadian ini, salah satu dinding rumah warga yang ada di sana dikabarkan hancur. Kita beralih ke informasi kedua. Berikut ini fakta terkait ratusan mahasiswa di Aceh yang menggeruduk para pengungsi Rohingya yang berada di tempat penampungan sementara di basement Balai Meuseraya Aceh pada Rabu 27 Desember kemarin. Sebelum melakukan penggerudukan, mahasiswa dari sejumlah universitas yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara itu melakukan demonstrasi di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Banda Aceh. Aksi penggerudukan itu pun berujung disesalkan oleh United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR. Menurut mereka, serangan terhadap pengungsi bukanlah sebuah tindakan yang terisolasi. Kita beralih ke informasi ketiga, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri telah mengajukan nama baru untuk menjadi saksi The Charge atau saksi meringankan dalam kasus pemerasan. Firly menyerahkan nama saksi meringankan saat diperiksa di Bareskrim Polri Jakarta Rabu 27 Desember kemarin. Namun Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko masih belum membeberkan jumlah dan juga siapa sosok saksi meringankan yang diajukan oleh Firly Bahuri saat diperiksa kemarin. Informasi selanjutnya, sejumlah perkantoran, kafe, dan juga restoran di kota Jayapura, Papua memulangkan karyawannya lebih awal pada hari Kamis 28 Desember hari ini. Hal ini dilakukan lantaran untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan pasca pemulangan jenazah ex-gubernur Papua Lukas NMB. Pasalnya pada hari ini terjadi kerusuhan yang mencekam di kota Sentani, Kabupaten Jayapura hingga berujung anarkis. Kita beralih ke informasi kelima, masa pengarak jenazah Lukas NMB bertindak anarkis dengan melakukan pelemparan batu dan juga perusakan bangunan serta kendaraan di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua pada Kamis 28 Desember hari ini. Akibat peristiwa ini, PJ Gubernur Papua Rituan Rumah Sukun dilaporkan terkena lemparan batu. Selain itu, beberapa anggota TNI dan BRIMOB juga menjadi korban, namun belum bisa dipastikan jumlahnya. Informasi ke-6 Tribuners, beredar video bernarasi wajah dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dipukul oleh seorang pria yang menggunakan topi pada Rabu 27 Desember kemarin. Anies terlihat berjalan di tengah kerumunan pendukungnya saat acara di Pontianak. Kemudian ada seorang pria yang bertopi datang untuk mendekati Anies dan tiba-tiba melayangkan tangannya ke arah depan yang mengenai wajah Anies. Terkait hal ini, Kapten Timnas Anies Baswedan Mohaimin Iskandar, yakni Muhammad Saugi mengatakan bahwa pihaknya sudah mengambil langkah-langkah antisipatif terkait peristiwa pemukulan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan oleh orang tak dikenal atau OTK. Kita beralih ke informasi ketujuh, debat Cawapres pada Jumat 22 Desember lalu menuai sorotan publik. Selesai Cawapres Gibran menanyakan lawannya dengan menggunakan akronim. Komisioner KPU RI Agus Melas mengungkap debat Cawapres dan juga Capres selanjutnya. Kewenangan moderator debat akan diperluas, bisa meluruskan pertanyaan akronim tersebut. Moderator nantinya akan meminta penanya untuk menjelaskan terlebih dahulu maksud dari akronim tersebut. Ia menegaskan ketika para paslon menerangkan pertanyaan kembali, maka tidak akan mengurangi alokasi waktu yang dimiliki saat pelaksanaan debat. Kita beralih ke informasi ke-8. Jai Ides akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan pengambilan sumpah di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta pada Kamis 28 hari ini. Setelah menjadi WNI, pemain kelahiran Belanda 23 tahun silam itu mengaku sudah tak sabar ingin membela timnas Indonesia.
Tapi ia sadar dalam waktu dekat ini dirinya tak bisa memperkuat skuad Garuda karena namanya sudah tidak bisa lagi didaftarkan dalam turnamen Piala Asia 2024. Kita beralih ke nomor 9, konflik yang terjadi di Israel dan juga Palestina. Beberapa waktu lalu, sebanyak 80 jenazah warga Palestina yang disandra Israel dikembalikan ke Gaza dalam keadaan tidak utuh. Media pemerintah menyebut puluhan mayat itu menjadi korban pencurian organ vital. Hal ini pun bukan menjadi yang pertama kalinya, sebab pada tahun 2018 silam, polisi di Siprus mengungkap telah menangkap seorang pria Israel sebagai pemimpin jaringan perdagangan organ di seluruh dunia yang beroperasi di Kosovo. Ia disebut telah melakukan eksploitasi organ para korban dengan harga 2,2 miliar rupiah. Kita beralih ke informasi terakhir, pasukan pertahanan Israel atau IDF menolak untuk berperang di jalur Gaza. Alhasil, seorang pemuda Israel bernama Tal Mitnik dijatuhi hukuman 30 hari penjara oleh pengadilan militer Israel. Talmid Talmitnik diadili dan juga dijatuhi hukuman di pangkalan Tel Hasomer dekat Tel Aviv. Demikian program Tribun News pada siang hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Tribun News Update. Saya Nur Lasari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.